Hello everyone, selamat datang di Diginet Channel. Oke, pada kesempatan kali ini gue pengen setting sebuah HP dari Mikrotik ini. Ini adalah Mikrotik LHG yang pengen gue taruh di klien. Nah, dari tempat gue nanti ini sekitar kurang lebih 3 kilo. Bagaimana cara settingnya? Oke, kita langsung aja ke laptop. Let's go. Langsung buka aja Winbox. Kita akan setting si artis kita, yaitu si LHG, HP LHG. Mana nih? Belum connect. Oke, connect dia. Kita tunggu ekmurnya kebaca. Oke, nah kalian untuk pertama kali tampilannya seperti ini sih biasanya ya, seperti biasa lah ya. Admin kosong untuk pertama kali setting. Kalian lalu connect aja. Ini kenapa lama? Dia mau admin kosong. Admin connect. Nah, untuk pertama kali biasanya ya seperti biasa sih Mikrotik pada umumnya ya. Seperti ini kalian remove aja sih. Kalau saya sih saya remove nih, remove configuration. Biasanya dia kan restart. Saya nggak tahu sih ini restart atau enggak. Kalaupun enggak, nih mau saya reset configuration dulu. Reset no default configuration. Lalu saya reset supaya lebih clear ya, nggak ada settingan bawaan dari si pabriknya, dari si Mikrotik. Kita tunggu aja beberapa saat, biasanya dia akan restart di LHG nya, ditunggu aja. Nah, ini setelah di remove configuration, IP nya akan jadi 0. Oke, admin connect. Saya lupa tadi di Omnitik belum saya kasih IP. Untuk kasih IP nya sih hampir sama ya caranya. Nanti saya di sini kasih contohnya aja. Pertama biasa seperti tadi, kurang lebih user biasakan ini sih biasanya saya nggak pakai. Kalau enggak kita rubah aja untuk passwordnya. Nah, kalian masukin aja passwordnya, terserah kalian. Ini di sini saya menggunakan admin aja. Admin passwordnya silakan kalian masukin aja passwordnya kalau memang kalian ngikutin punya saya. Oke, admin grupnya full, play oke. Lalu setelah usernya baru kita setting identity. Identitinya client 1 misalkan ya, client 1 client apply oke. Nah, setelah itu kalian masuk ke si bridge seperti biasa ya, bridge. Nah, ini hampir sama ya kayak tadi ya di Omnitik. Untuk di Omnitik udah saya create. Kalau yang di sini ini masih belum sama sekali. Ini saya kasih nama aja, terserah kalian mau dikasih nama atau enggak. Saya buat bridge-nya dulu, lalu masuk ke tab port, baru di sini ditambahin portnya. Nah, portnya ada 2 ya untuk LHG ini, WAN sama Ether 1. Jadi kalian masukin aja WAN bridge di Kinet atau ya kalian punya kalian ya, internet kalian, play, lalu tambahin lagi WLAN udah, berarti ini Ether 1. Play, oke. Nah, bridge-nya ini dia akan logout. Biasa kalau untuk setting bridge biasanya logout, kalian reconnect lagi aja. Passwordnya jangan lupa.
Oke, kita login. Nah, setelah bikin bridge harusnya tadi memasukkan IP untuk si Omnitic. Memang si Omniticnya tadi karena udah dikonfig ya, jadi nggak masalah. Kalian masuk ke IP lalu address. Nah, di sini kalian masukin si IP untuk si LHG. Jadi kalian nanti manggil si LHG-nya pakai IP ini. Nah, di sini punya saya menggunakan IP 10 100.0.12/22. Nah, kalau untuk yang ini kalian sesuaiin ya, sesuaiin di segmen jaringan kalian. Jadi jangan disamain gitu, nanti takutnya nggak connect. Kalian sesuaiin sama network kalian di addressnya, lalu interface-nya kalian pilih bridge sih begini tadi. Lalu apply, lalu oke. Untuk addressnya oke, itunya oke, tinggal kita setting si wireless. Nah, untuk baru pertama kali biasa ya, di sini biasanya di disable. Kalian enablekan dengan klik tanda centang ini atau klik kanan enable. Nah, seperti ini. Kalian klik aja. Nah, di sini terserah kalian mau dikasih nama atau enggak. Kalau saya nggak usah lah, nggak usah kasih nama. Nah, di sini kalian rubah jadi station bridge atau station. Play. Lalu di sini kalian scan dulu ya. Jadi si LHG ini diarahin ya ke Mikrotik atau di pointing sesuai dengan titiknya gitu. Jangan asal taruh, nanti nggak kebaca. Oke, di sini kita tinggal scan aja. Kita scan, mana dia? Scan. Oke, bilang 1, kita start. Nah, ini ya, baca ya. Oh, Dikinet WiFi. Dikinet WiFi bukan ini, tadi namanya Dikinet 5. Kemungkinan ini karena belum kita setting di NV2-nya. Berarti kita setting dulu. Masuk ke advanced mode. Nah, di sini kalian ini aja ya, setting aja ya, station bridge. Lalu di sini seperti tadi A/N. Untuk channel width-nya saya menyarankan 20 MHz. Ini kan juga untuk tes koneksi aja nih, yang di sini gitu ya. Kalau misalkan kalian untuk bawa bandwidth, kalian disesuaikan aja. Kalau memang bandwidth-nya nggak terlalu besar ya, saya menyarankan pakai yang 10 supaya nggak banyak sampah di angkasa. Kalau misalkan kalian mau bawa bandwidth yang lebih besar, sedikit lebih besar ya boleh menggunakan 20. Kalau lebih besar lagi ya boleh menggunakan si 20/40 EC ini. Jadi semakin ke bawah nih semakin besar untuk bawa bandwidthnya. Jadi kalian sesuaiin aja sesuai dengan bandwidth si klien yang request. Jadi supaya nggak terlalu banyak interferensi, jadi pilih aja yang sesuai proporsi lah. Kalau saya bilang sih sesuai proporsinya aja. Di sini saya pilih yang 20 MHz. Lalu frekuensinya station bridge. Kita tadi udah pilih frekuensinya itu kita tadi 5740. Lalu scan listnya kita masukin 5725 sampai dengan 5825. Untuk protokolnya NV2. Ini super channel country. Oke, lalu ke data rate-nya. Nah, data rate-nya kalian silakan dirubah sesuai dengan ininya ya. Kalau saya sih biasanya menggunakan ini. Ini nanti pengaruh ke CCG juga, jadi CCG-nya akan lebih tinggi. Sesuai dengan ini aja sih, sesuai dengan si kliennya aja membawa berapa bandwidthnya. Lalu data rate-nya ini, lalu ke advance-nya biarin saja, HT biarin saja, ini oke.
ini biarkan saja. WDS yang tadi saya bilang dynamic mesh samain aja ya, sama seperti tadi. NV2 nstreamnya kalau kalian menggunakan NS stream ya kalian di enable, kalau misalkan enggak ya nggak usah. Berarti ini punya saya nggak pakai, kebetulan nggak pakai, punya saya pakai NV2, berarti ya nanti pakai NV2. Nah ini security-nya masukin, silakan ini masukkan security yang kalian buat tadi. Play. Ini udah oke sih. Ini untuk personalnya sih tadi nggak ada kita rubah. Oke ya, untuk personalnya kita rubah, kita apply aja. Kita apply aja, lalu kita scan. Scan. Ini ya, jadi langsung kebaca nih tadi kita. Saya nggak tahu nih app-nya siapa. Nah ini Omnitic yang tadi kita setting ya. Omnitic tadi kita setting bikin net 5 ya. Nih saya sengaja kasih 5 karena menggunakan 5 GHz frekuensinya. Jadi buat tanda aja supaya beda. Oke, setelah ini kalian tinggal connect aja. Pilih connect, play. Oke, kita tunggu beberapa saat. Harusnya sih ini connect. Oke ya, di sini udah connect. Ada tulisan keterangan RS. Berarti ini running. Oke, di sini sejauh ini udah connect. Di sini udah connect. Lalu coba kita lihat di registration. Nah, ini dia. Signalnya cukup bagus ya, 50, 53, CCK-nya 7/3. Nah ini harus di coba kita langsung tes bandwidth, bisa bawa bandwidth berapa. Masuk tools, bandwidth test, kita tembak IP-nya. Untuk Omnitic IP saya itu 10.1.0.10. Ini masukin ya, user sama password dari si Omnitic. Jadi jangan salah kalau misalkan kalian beda gitu ya untuk passwordnya dari si LHG sama Omnitic. Nah ini di sini adalah user sama password punya si Omnitic, jadi jangan salah masukin. Kita pakai bot aja, kita start, kita lihat mampu bawa berapa bandwidthnya. 23. Terus Mbps 300 Mbps. Nah ini CCK-nya kurang bagus ya. Ini karena saya ini satu di bawah, satu di atas. Sementara untuk si Omnitic kan penyebarannya kan meluas gitu ya. Kalau ini dari bawahnya jadi nggak maksimal gitu. Nah ini cukup bagus ya, sebenarnya ini cukup bagus. Memang CCK-nya ini kurang bagus nih. Mungkin kalau misalkan saya taruh di luar akan bagus. Karena ini saya di bawahnya pas dari si Omninya. Nah kurang lebih seperti itu untuk cara setting si LHG-nya. Silakan disesuaikan dengan milik kalian. Jika kalian mau menggunakan metode yang saya gunakan ini. Kalau saya lihat nih udah connect, nanti tinggal di klien saya tinggal pasang lalu pointing, dia harusnya sih langsung connect.